Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para pendengar audiobook dimanapun berada. Perkenalkan, saya Ricky Mulyana. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah buku karya dari Robert Galbraith, atau nama aslinya adalah J.K. Rowling, dengan judul The Cuckoo Callings atau Dekut Burung Kukuk. Ketika seorang supermodel jatuh dari ketinggian balkon di London yang bersalju, polisi menetapkan bahwa ini kasus bunuh diri. Namun, kakak korban meragukan keputusan itu dan menghubungi sang detektif partikelir, Cameron Strike, untuk menyelidikinya. Strike seorang veteran perang yang memiliki luka fisik dan luka batin. Hidupnya sedang kisruh. Kasus ini memberinya kelonggaran dalam hal keuangan, tapi menuntut imbalan pribadi yang mahal. Semakin jauh dia terbenam dalam kasus ini, semakin kelam kenyataan yang ditemuinya, dan semakin besar bahaya yang mengancam jiwa nyawanya. Gaung di jalanan terdengar seperti degung ulalat. Para fotografer berdiri berkerumun di balik garis batas yang dijaga polisi. Kamera mereka yang berbelalai panjang siap siaga. Napas mereka mengepul seperti uap. Salju jatuh berderai di atas topi dan pundak. Jari-jari yang terbungkus sarung tangan mengusap lensa kamera. Dari waktu ke waktu terdengar semburan bunyi klik-klik yang tak beraturan. Sementara para pengamat itu mengisi waktu dengan memotret tenda kanvas putih di tengah jalan. Pintu masuk bangunan apartemen dari batu bata merah di belakangnya, serta balkon di lantai tertinggi dari mana mayat itu terjatuh. Di belakang kerumunan padat, paparazzi itu berjajar mobil-mobil van putih dengan antena parabola besar di atap, dan para jurnalis berbicara, beberapa dengan bahasa asing, sementara para juru suara yang mengenakan headphone berkeliaran di sekitar mereka. Pada saat jeda pengambilan gambar, para reporter itu mengentak-entakkan kaki sambil menghangatkan tangan di dekat teko kopi panas di kafe yang dipadati pengunjung, di suatu jalan tak jauh dari sana. Untuk mengisi waktu, para juru kamera bertopi wol mengambil gambar punggung paparazzi dan tenda yang berisi mayat, lalu berganti posisi untuk mendapatkan sudut pandang lebar yang menjangkau seluruh kekacauan yang telah meledak di jalanan Mayfair yang tenang dan bersalju itu. Dengan pintu-pintu bercat hitam di bingkai teras, berdinding batu putih dan diapit tanaman yang dipangkas rapi, pintu masuk nomor 18 dipagari pita polisi. Aparat polisi sebagian para ahli forensik yang mengenakan seragam putih-putih terlihat samar-samar di lorong masuk di dalamnya. Stasiun-stasiun televisi sudah mengabarkan berita tersebut beberapa jam lalu. Anggota masyarakat menyemut di kedua ujung jalan, ditahan oleh lebih banyak petugas kepolisian. Sebagian sengaja datang untuk menonton, sebagian lagi memperlambat langkah untuk berjalan ke tempat kerja. Banyak yang mengacungkan telepon selular tinggi-tinggi untuk mengambil gambar. Sebelum melanjutkan perjalanan, seorang pria muda yang tidak tahu balkon mana yang dimaksud memotret semua balkon satu persatu. Meskipun balkon yang di tengah dipadati deretan tanaman rendah, 3 pohon berdaun lebat yang berbentuk bulat rapi, yang nyaris tidak menyisakan tempat untuk manusia berdiri. Sekelompok perempuan muda datang membawa bunga. Direkam ketika sedang memberikan bunga-bunga itu kepada polisi. Para petugas yang menerimanya belum memutuskan tempat untuk meletakkannya. Lalu dengan salah tingkah, menyimpan bunga-bunga itu di belakang mobil van polisi. Sadar betul bahwa kamera-kamera sedang menyoroti setiap gerak-gerik mereka. Koresponden
Dari kanal berita 24 jam terus-menerus menyampaikan komentar dan spekulasi di sekitar sedikit fakta yang mereka ketahui. Dari apartemen penthouse-nya pada sekitar pukul 2 dini hari tadi, polisi mendapat laporan dari petugas keamanan gedung. Belum ada tanda-tanda polisi akan memindahkan jenazah tersebut yang menimbulkan spekulasi. Tidak ada keterangan apakah dia sendiri ketika jatuh. Polisi telah masuk ke gedung dan akan melakukan pencarian menyeluruh. Cahaya dingin menerangi bagian dalam tenda. Dua pria sedang berjongkok di dekat jenazah. Akhirnya siap memindahkannya ke kantong mayat. Darah dari kepala mengalir di antara salju. Wajahnya hancur dan bengkak. Sebelah matanya mengerut. Yang sebelah lagi memperlihatkan seiris warna kulit putih keruh di antara kelopak yang bengkak. Ketika payet-payet yang menghiasi baju atasannya berkeradap karena sedikit perubahan cahaya. Ada kesan meresahkan saat seolah-olah wanita itu bernapas kembali atau menegangkan otot-ototnya, siap untuk bangkit berdiri. Salju jatuh di kanvas tenda bagaikan bunyi jemari yang mengetuk-ketuk. "Mana ambulans sialan itu?" Kemarahan Inspektur Polisi Roy Carver sudah menggunung. Dia adalah pria tambun dengan wajah sewarna daging kornet. Di bagian ketiak kemejanya, biasanya terdapat lingkaran keringat. Dan persediaan kesabarannya yang tipis sudah habis berjam-jam yang lalu. Dia berada di sini nyaris sama lamanya dengan mayat itu. Kakinya begitu kedinginan sampai-sampai tak lagi terasa. Dan kepalanya pening karena dia kelaparan. "Ambulans akan tiba 2 menit lagi," kata sersan polisi Eric Wardell yang tidak sengaja menjawab pertanyaan atasannya ketika dia memasuki tenda dengan ponsel menempel di telinga. "Sedang dicarikan tempat." Carver menggerutu. Sumbunya yang pendek semakin parah karena dia yakin Wardell justru senang dengan kehadiran para fotografer. Pria itu tampan dengan wajah bak remaja, rambutnya tebal, bergelombang, dan kini beku karena salju. Menurut Carver, Wardell sengaja berlama-lama pada kesempatan langka. Mereka harus keluar dari tenda. "Paling tidak, gerombolan ini akan pergi begitu mayatnya dipindahkan," kata Wardell, masih memandang keluar ke arah para fotografer. "Mereka tidak akan minggat selama kita masih memperlakukan tempat ini seperti TKP," tukas Carver. Wardell tidak menjawab tantangan yang tak terucapkan itu. Tetap saja Carver meledak. "Anak malang ini terjun. Tidak ada orang lain di sana. Yang kau sebut saksi itu teler." "Ambulans datang," potong Wardell. Dan yang membuat Carver muak, bawahannya itu kembali menyusup keluar dari tenda untuk menunggu ambulans di hadapan kamera-kamera. Liputan peristiwa itu telah menyisikan berita-berita politik, perang, serta bencana. Dan tiap versi dihiasi foto-foto wajah sempurna wanita yang telah mati itu. Tubuhnya yang ramping dan indah. Dalam beberapa jam saja. Sedikit fakta yang diketahui telah menyebar bagaikan virus kejutaan orang. Pertengkaran dengan sang pacar yang tersohor di depan banyak mata. Perjalanan pulang seorang diri. Teriakan yang terdengar dari kejauhan. Kejatuhannya yang final dan fatal. Sang kekasih kabur ke fasilitas rehabilitasi, tapi langkah-langkah polisi tak terbaca. Orang-orang yang pernah bersama korban pada malam sebelum kematiannya terus dibayang-bayangi. Beritanya mengisi ribuan kolom berita cetak dan berjam-jam siaran televisi. Dan wanita yang bersumpah telah mendengar pertengkaran. Kedua, tepat sebelum tubuh itu terjun sesaat menikmati ketenarannya. Dan dianugerahi foto yang lebih kecil di sebelah gambar-gambar mendiang gadis yang cantik jelita itu. Namun, disambut erangan kekecewaan yang nyaris terdengar, saksi itu dinyatakan telah berbohong. Dan pada gilirannya dia pun dilarikan ke fasilitas rehabilitasi yang disusul kemunculan tersangka utama bagaikan boneka laki dan perempuan di dalam rumah mainan penunjuk cuaca yang tidak akan pernah keluar bersama-sama. Jadi itu memang peristiwa bunuh diri. Dan setelah jeda singkat yang mencengangkan, berita kembali meruap
kendati tidak gegap gempita seperti sebelumnya. Mereka menulis bahwa gadis itu tidak seimbang, tidak stabil, tidak siap memasuki dunia gemerlap yang telah dia peroleh melalui keliaran dan kecantikannya, bahwa dia bergaul dengan kalangan berduit dan amoral yang telah menggerogotinya, bahwa desi kehidupan barunya telah menjerumuskan kepribadian yang memang sudah rapuh sejak semula. Dia menjadi contoh kisah moralitas yang dibebani. Second further, kesenangan di atas penderitaan orang lain. Dan begitu banyak kolumnis yang membandingkannya dengan kisah Icarus. Sampai-sampai majalah Private Eye membuat liputan khusus. Kemudian akhirnya kegemparan itu mereda sendiri hingga menjadi basi. Dan bahkan para jurnalis kehabisan bahan untuk diberitakan. Namun itu pun sudah menjadi basi karena terlalu sering diucapkan. Tiga bulan kemudian. Bagian 1. Sungguh dalam setiap perubahan nasib baik, yang paling tidak bahagia adalah golongan orang-orang malang yang dulu pernah bahagia. Boethius, The Consolation, Philosophia. Bab 1. Selama 25 tahun hidupnya, Robin Ellacott sudah mengalami berbagai drama dan peristiwa. Namun dia tidak pernah bangun pagi dengan kepastian bahwa dia akan mengingat hari yang akan berlangsung ini sepanjang hayatnya. Tak beberapa lama selewat tengah malam, Matthew, kekasih jangka panjangnya, melamar Robin di bawah patung Eros di tengah-tengah Piccadilly Circus. Dalam kelegaan yang mendebarkan sesudah Robin menerima pinangan itu, Matthew mengaku bahwa semula dia berencana melamar di restoran Thailand, tempat mereka baru saja menikmati makan malam. Tapi dia lebih suka melakukannya tanpa pasangan di meja sebelah yang tak saling berbicara dan menguping seluruh pembicaraan mereka. Karena itu Matthew mengusulkan mereka berjalan-jalan sesudahnya. Kendati Robin memprotes karena mereka harus bangun pagi-pagi keesokan harinya. Akhirnya Matthew mendapat inspirasi spontan, lalu membawa Robin yang kebingungan ke undakan di bawah patung itu. Di sana, sesudah mencapakan rasa jengah ke angin yang dingin. Dengan cara yang bukan Matthew banget. Matthew melamarnya dengan sebelah kaki berlutut di depan 3 gelandangan yang berkerumun diundakan sambil berbagi sesuatu yang mirip sebotol sabu-sabu. Menurut Robin, itu adalah lamaran paling sempurna dalam sejarah perkawinan. Matthew bahkan sudah menyiapkan cincin di dalam sakunya yang sekarang Robin kenakan. Sebutir safir dengan 2 berlian. Ukurannya pas sekali, dan sepanjang perjalanan ke kota, dia terus memandangi cincin di tangan yang diletakkannya di pangkuan. Kini dia Matthew akan memiliki cerita. Cerita keluarga yang lucu, cerita yang dikisahkan kepada anak-anak, yaitu bahwa rencana Matthew. Robin sangat senang Matthew telah merencanakannya. Gagal total dan berubah menjadi sesuatu yang spontan. Robin menyukai gelandangan-gelandangan itu. Bulan serta Matthew yang merona dan panik, berlutut di satu kaki. Dia menyukai Eros, Piccadilly tua yang kotor, juga taksi hitam yang mengantar mereka pulang ke Clapham. Dia bahkan sudah hampir menyukai seluruh London, yang selama sebulan sejak kepindahannya kemari tidak pernah disukainya. Bahkan para komuter berwajah pasi dan pemarah yang berdesak-desakan di sekitarnya di dalam gerbong kereta ini seperti memantulkan semburat keemasan dari kilau cincinnya. Ketika pada hari bulan Maret yang dingin itu, dia muncul di permukaan dari stasiun bawah tanah Tottenham Court Road. Diusapnya bagian bawah cincin platina itu dengan ibu jari dan dirasakannya ledakan kebahagiaan. Sampai-sampai dia berpikir akan membeli majalah pengantin pada jam makan siang nanti. Mata para lelaki singgah agak lama pada dirinya ketika Robin melangkah di antara proyek perbaikan jalan di ujung Oxford Street sambil mengamati secari kertas di tangan kanannya. Menurut standar apapun, Robin adalah gadis cantik.
tinggi semampai dan sintal, dengan rambut pirang kemerahan yang menggelombang. Sementara dia berjalan cepat, udara dingin menambah rona pada pipinya yang pucat. Ini hari pertamanya untuk kontrak kerja di sekretariat yang akan berlangsung 1 minggu. Dia bekerja sebagai pegawai temporer sejak pindah ke London bersama Matthew. Tapi itu tidak akan berlangsung lebih lama, karena dia sudah mendapat beberapa panggilan wawancara pekerjaan yang pantas. Seringkali bagian paling sulit dalam melakukan pekerjaan sepotong-sepotong yang sungguh membosankan ini adalah menemukan kantor yang dituju. Setelah dia meninggalkan kota kecil di Yorkshire, London terasa luas, rumit, dan tak tertembus. Matthew sudah memperingatkannya agar tidak berjalan kemana-mana. Dengan wajah terbenam dalam buku peta A sampai Z yang akan membuatnya kelihatan seperti turis dan rentan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu, dia lebih sering mengandalkan peta yang digambar dengan jelek oleh seseorang di kantor agennya. Dia tidak yakin hal ini bisa membuatnya terlihat lebih mirip orang yang lahir dan dibesarkan di London. Barikade besi dan dinding plastik biru Corrimac yang mengelilingi proyek perbaikan jalan itu membuatnya lebih sulit menentukan arah. Karena menutupi sebagian ancar-ancar yang tertera di atas kertas di tangannya, dia menyeberangi jalan yang porak-poranda di depan blok perkantoran tinggi, ditandai dengan nama Center Point. Di petanya yang tampak menyerupai wafel beton raksasa dengan jendela-jendela persegi yang rapat dan seragam, lalu memilih jalan yang kira-kira akan membawanya ke arah Denmark Street. Hampir tanpa sengaja dia menemukan jalan itu, setelah menyusuri jalan sempit bernama Denmark Palace, yang muncul di sebentang jalan pendek penuh toko beraneka warna. Etalasenya syarat gitar, keyboard, dan berbagai pernak-pernik yang berhubungan dengan musik. Barikade merah putih mengelilingi lubang terbuka lain di jalan dan para pekerja berjaket warna neon menyapanya dengan suitan jahil pada pagi hari yang pura-pura tidak didengarnya. Robin melirik jam tangan dengan tegang waktu yang biasa disisihkannya kalau dirinya tersesat. Dia tiba lebih awal 15 menit dari jadwal. Pintu bercat hitam gedung kantor yang dicarinya berada di sebelah kiri 12 bar cafe. Nama penghuni kantor tersebut dituliskan pada secari kertas bergaris yang ditempelkan di sebelah tombol bel di lantai kedua. Pada hari biasa tanpa cincin baru yang berkilauan di jarinya, Robin akan menganggap semua itu menyebalkan. Namun hari ini, kertas kotor dan cat pintu yang mengelupas itu seperti para gelandangan tadi malam. Hanya menjadi detail-detail menarik pada latar belakang kisah cintanya yang gemilang. Diliriknya lagi jam tangannya. Batu safir itu berkilau dan jantungnya melompat sedikit. Dia sanggup menyaksikan batu itu berkilauan selama hidupnya. Lalu dengan semburan euforia, memutuskan untuk naik lebih awal dan menunjukkan bahwa dirinya bersemangat melakukan pekerjaan yang sama sekali tidak penting. Dia baru hendak menekan tombol bel ketika pintu hitam terbuka dari dalam dan seorang wanita berhambur keluar. Pada 1 detik yang membeku, ganjil kedua wanita itu saling menatap ke dalam mata yang lain ketika masing-masing bersiap mempertahankan diri sebelum terjadi tabrakan. Indra-indra Robin tak seperti biasa sangat peka pada pagi hari yang ajaib itu. Wajah putih yang terlihat selama sepersekian detik itu meninggalkan kesan yang begitu mendalam, sehingga sesudah mereka berhasil saling menghindari dan mencegah tabrakan, setelah wanita itu bergegas menyusuri jalan, memutari belokan dan menghilang dari pandangan. Robin yakin dia akan mendapat penggambaran wanita itu berdasarkan ingatannya saja, bukan sekedar keelokan sempurna wajah itu yang telah meninggalkan impresi pada benak Robin, melainkan juga ekspresinya. Murka, tapi anehnya juga begitu bergelora. Robin menahan daun pintu sebelum kembali menutup di lorong tangga yang remang-remang. Tangga besi model lama melingkari lift, sangkar burung yang sama kunonya. Sambil berkonsentrasi agar tumit sepatu tingginya tidak terjepit di lubang-lubang anak tangga besi, dia terus naik hingga ke puncak tangga lantai 1, melewati pintu dengan poster berbingkai bertulisan Crowdy Graphics, lalu melanjutkan pendakian. Ketika mencapai pintu kaca di lantai atasnya, barulah Robin menyadari untuk pertama kali bidang usaha apa yang menjadi penugasannya kali ini. Kantor agen kerjanya tidak pernah memberitahukan apapun. Nama yang tercantum pada kertas di samping tombol bel di luar itu kini tertera kembali dalam bentuk sablon di panel kaca. C.B. Strike
dan di bawahnya detektif partikelir. Robin berdiri geming, mulutnya agak ternganga, sejenak mengalami momen keterpukauan yang tidak akan pernah dipahami siapapun yang pernah mengenalnya. Tak pernah dia memberitahu siapapun, bahkan Matthew, perihal ambisi rahasia seumur hidupnya yang kekanak-kanakan. Dan betapa ajaib karena terjadinya hari ini, di antara semua hari, seolah-olah Tuhan telah mengedipkan mata padanya. Dia juga mengaitkannya dengan keajaiban hari ini, dengan Matthew dan cincin itu, walaupun setelah dipikir-pikir kembali, tidak ada hubungannya sama sekali. Seraya meresapi momen ini, Robin mendekati pintu bersablon nama itu perlahan-lahan. Diulurkannya tangan kirinya ke arah gagang pintu. Batu safir itu kini tampak gelap dan dalam penerangan remang-remang. Tapi sebelum sempat disentuhnya, pintu kaca itu terbuka. Kali ini, tidak ada lagi kata nyaris. Seorang laki-laki besar dengan penampilan berantakan keluar membabi buta dan menabrak dirinya. Robin serta-merta terpental, tasnya melayang. Lengannya menggapai-gapai mundur ke arah bukaan, menganga di samping tangga yang mematikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para pendengar audiobook dimanapun berada. Perkenalkan, saya Ricky Mulyana. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah buku karya dari Robert Galbraith, atau nama aslinya adalah J.K. Rowling, dengan judul The Cuckoo Callings atau Dekut Burung Kukuk. Ketika seorang supermodel jatuh dari ketinggian balkon di London yang bersalju, polisi menetapkan bahwa ini kasus bunuh diri. Namun, kakak korban meragukan keputusan itu dan menghubungi sang detektif partikelir, Cameron Strike, untuk menyelidikinya. Strike seorang veteran perang yang memiliki luka fisik dan luka batin. Hidupnya sedang kisruh. Kasus ini memberinya kelonggaran dalam hal keuangan, tapi menuntut imbalan pribadi yang mahal. Semakin jauh dia terbenam dalam kasus ini, semakin kelam kenyataan yang ditemuinya, dan semakin besar bahaya yang mengancam jiwa nyawanya. Gaung di jalanan terdengar seperti degung ulalat. Para fotografer berdiri berkerumun di balik garis batas yang dijaga polisi. Kamera mereka yang berbelalai panjang siap siaga. Napas mereka mengepul seperti uap. Salju jatuh berderai di atas topi dan pundak. Jari-jari yang terbungkus sarung tangan mengusap lensa kamera. Dari waktu ke waktu terdengar semburan bunyi klik-klik yang tak beraturan. Sementara para pengamat itu mengisi waktu dengan memotret tenda kanvas putih di tengah jalan. Pintu masuk bangunan apartemen dari batu bata merah di belakangnya, serta balkon di lantai tertinggi dari mana mayat itu terjatuh. Di belakang kerumunan padat, paparazzi itu berjajar mobil-mobil van putih dengan antena parabola besar di atap, dan para jurnalis berbicara, beberapa dengan bahasa asing, sementara para juru suara yang mengenakan headphone berkeliaran di sekitar mereka. Pada saat jeda pengambilan gambar, para reporter itu mengentak-entakkan kaki sambil menghangatkan tangan di dekat teko kopi panas di kafe yang dipadati pengunjung, di suatu jalan tak jauh dari sana. Untuk mengisi waktu, para juru kamera bertopi wol mengambil gambar punggung paparazzi dan tenda yang berisi mayat, lalu berganti posisi untuk mendapatkan sudut pandang lebar yang menjangkau seluruh kekacauan yang telah meledak di jalanan Mayfair yang tenang dan bersalju itu. Dengan pintu-pintu bercat hitam di bingkai teras, berdinding batu putih dan diapit tanaman yang dipangkas rapi, pintu masuk nomor 18 dipagari pita polisi. Aparat polisi sebagian para ahli forensik yang mengenakan seragam putih-putih terlihat samar-samar di lorong masuk di dalamnya. Stasiun-stasiun televisi
sudah mengabarkan berita tersebut beberapa jam lalu.